Hai sobat, kalau mendengar kata pramuka, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Apakah tentang letih, tentang capek? Pramuka itu adalah salah satu organisasi terbesar di dunia. Beliau ini adalah Bapak Pramuka sedunia. Nama panjang beliau adalah Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Beliau adalah Bapak Pramuka seluruh dunia. Bagaimana beliau memulai karirnya? Pada 25 Juni 1907, Baden-Powell mengelola sebuah organisasi untuk para pemuda bernama Aid to Scouting. Setahun setelahnya, Baden-Powell menulis sebuah buku yang berjudul Scouting of Boys. Buku ini ditunjukkan untuk para pemuda yang ingin mengikuti kepanduan yang dibinanya. Namun tak disangka-sangka, buku ini terjual laris di pasaran hingga gerakannya pun terkenal hingga seluruh pelosok negeri Inggris. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan untuk fokus pada perkembangan pramuka dunia. 2 tahun setelahnya, adik Baden-Powell yang bernama Agnes mendirikan kepramukaan untuk perempuan yang diberi nama Girls Guides. Setelah itu, pada tahun 1916, sebuah kelompok pramuka didirikan dengan nama Cube atau Anak Serigala. Semakin lama gerakan kepramukaan ini berkembang menjadi sebuah organisasi yang dinamakan Rover Scout. Rover Scout adalah organisasi untuk mewadahi pemuda yang sudah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Baden-Powell kemudian berkeliling dunia menyebarkan gerakan kepanduan yang ia buat kepada anak-anak muda lainnya untuk bergabung. Kemudian pada 1920, Baden-Powell mengundang berbagai gerakan kepanduan dari berbagai macam negara untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Brownsea. Setelah jambore terlaksana, dibentuk World Organization of the Scout Movement atau yang disingkat WOSM atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Lalu bagaimana dengan tokoh ini? Ya, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau adalah Bapak Pramuka Indonesia. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam kepramukaan Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Gerakan kepanduan Indonesia diawali pada tahun 1912. Ketika itu, organisasi pramuka diawali dengan munculnya organisasi kepanduan asal Belanda yang bernama Netherlands Pavinders Organiteit atau yang disingkat NPO. Pada tahun 1916, NPO berganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvonders Vereniging atau yang disingkat NIPV yang bermakna Persatuan Pandu Hindia Belanda. Pada tahun yang sama, Mangkunegarawan VII membentuk suatu organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang bernama Javanse Padvinder Organiteit atau yang disebut JPO. Lanjut pada tahun 1938 dibentuk Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia atau yang disebut BPPKI yang menjadi forum bagi seluruh kepramukaan atau seluruh kepanduan di Hindia Belanda. Pada 14 Agustus 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Lahir Pramuka. Nah, pada hari yang sama, Presiden Soekarno memberikan tongkat atau Panji Gerakan Pramuka Indonesia kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu, mengapa Sri Sultan ini bisa menjadi Bapak Pramuka? Nah, begini ceritanya. Pada tahun 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia dalam Musyawarah Nasional atau Munas Gerakan Pramuka di Dili atau Timor Timor. Timor Timor ini nantinya akan merdeka menjadi negara Timor Leste.
Yap, kurang lebih seperti itu sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Sejarah ini kami kumpulkan dari sumber-sumber terpercaya dan terupdate di seluruh dunia. Cukup sekian dari saya. Saya Naufal Arkanasif dari Ambalan Alibasyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.